Salah satu hal paling sulit bagi seorang penderita narcissistic abuse itu adalah bagaimana menjelaskan kenapa mereka tidak bisa meninggalkan seorang narsistik. Bagi orang-orang di luar sana yang tidak pernah menjadi korban dari seorang narsistik, mereka tidak bisa mengerti kenapa ketika seseorang mengalami abuse yang luar biasa dari seorang narsistik, mereka tidak bisa meninggalkan si narsistik tersebut. Sebenarnya ini bisa dipahami karena orang-orang di luar sana melihat sudut pandang abuse tersebut dari kacamata orang normal. Padahal yang dialami oleh seorang korban narcissistic abuse itu jauh sekali berbeda dari yang mereka alami dengan orang-orang normal. Seorang narsistik sengaja membuat korbannya itu sulit meninggalkan mereka. Ketika dia berhasil membuat korbannya itu terkurung, maka dia bisa memperlakukan korbannya dengan sangat buruk dan dia bisa lepas dari konsekuensinya. Semakin terikat korbannya, maka semakin buruk seorang narsistik memperlakukan korbannya. Hari ini kita mengingat kembali mengapa seorang korban dari narcissistic abuse itu sangat sulit meninggalkan seorang narsistik. Ini untuk kalian semua yang kebingungan untuk menjelaskan kepada orang-orang di sekitar kalian betapa sulitnya meninggalkan pasangan kalian yang sangat abusive kepada kalian. Yang pertama, biasanya seorang narsistik akan menyisir dari sisi finansial. Seorang narsistik biasanya akan mencari cara untuk membuat pasangannya bergantung secara finansial kepada mereka. Tujuannya hanyalah supaya pasangannya sulit untuk meninggalkan mereka. Mereka mungkin saja membujuk kalian untuk berhenti dari pekerjaan kalian dengan alasan bahwa mereka akan menafkahi kalian. Padahal dia hanya bertujuan untuk membuat kalian bergantung kepada dia. Hal lain, dia bisa saja mengontrol keuangan kalian dengan menghabiskan uang kalian atau menghabiskan tabungan kalian. Bahkan, untuk kalian yang punya finansial yang bagus, dia mungkin saja menjual barang-barang kalian. Dia bisa juga mengacaukan tabungan kalian dan investasi kalian. Ibaratnya, dia bisa saja membuat kalian hanya punya selembar baju yang kalian kenakan. Hanya dengan selembar baju yang kalian kenakan, akan sangat sulit bagi kalian untuk meninggalkan mereka. Karena kita tahu, di dunia ini kita sangat membutuhkan finansial untuk bertahan hidup. Sudah jamak bagi kalian semua, bagaimanapun kondisi finansial kalian sebelum menjalani hubungan dengan seorang narsistik, kemungkinan besar kalian akan mengalami kesulitan keuangan ketika kalian hidup dengan seorang narsistik. Secerah apapun kondisi finansial kalian, kalian kemudian tiba-tiba mendapati keadaan finansial kalian itu menjadi sangat buruk dan membuat kalian seolah-olah bergantung kepada mereka. Yang kedua, ingat, kita sudah tahu seorang narsistik pasti akan berusaha mengisolasi pasangannya. Mengapa? Karena seseorang yang terisolasi itu cenderung lebih bergantung kepada pasangannya. Dan ketika seseorang bergantung kepada pasangannya, dia cenderung akan takut untuk meninggalkan pasangannya tersebut. Itulah yang diharapkan oleh seorang narsistik. Seorang narsistik suka menyebabkan pertengkaran antara kalian dengan support sistemnya kalian. Dia suka menyebabkan konflik antara kalian dengan keluarganya kalian ataupun dengan teman-teman kalian. Bahkan seorang narsistik bisa saja secara ekstrim mengajak kalian pindah ke sebuah tempat baru yang jauh dari support sistemnya kalian dengan tujuan supaya dia bisa mengisolasi kalian. Begitu kalian terisolasi, kalian akan lebih sulit untuk pergi karena kalian tidak punya siapapun untuk kalian ajak bicara. Dan kalian tidak punya seseorang untuk diajak berdiskusi untuk membicarakan kemungkinan apakah saya memang harus pergi atau tidak. Dan ketika kalian hanya hidup dengan seorang narsistik, kalian akan merasa sangat kesepian karena kalian hidup dengan seseorang yang tidak punya kedekatan emosional sama sekali dengan kalian. Yang berikutnya, sulitnya meninggalkan seorang narsistik karena dia akan menghancurkan harga diri kalian. Seorang narsistik selalu menemukan cara untuk menjatuhkan harga diri pasangannya. Mereka bisa melakukan itu secara halus atau terang-terangan. Mereka menggunakan kata-kata yang bisa saja dibungkus dengan lelucon untuk merendahkan kalian. Atau memperlakukan kalian dengan cara yang menunjukkan betapa rendahnya dia menghargai kalian. Bila ini terjadi terus-menerus, maka kalian akan mulai percaya bahwa kalian benar-benar pribadi yang tidak punya harga sama sekali. Kalian akan menganggap diri kalian adalah seseorang yang buruk dan tidak punya harga diri. Kalian menganggap bahwa diri kalian sama sekali tidak menarik.
Kemudian kalian sengaja untuk tidak mau lagi berinteraksi dengan orang lain dan stay dengan si narsistik. Harga diri yang dirampas tersebut membuat para korban narcissistic abuse tersebut kemudian menerima nasib mereka dan kemudian memutuskan bersama dengan si narsistik. Yang berikutnya tentu kita ingat dengan yang namanya trauma bonding. Dan biasanya ini dilakukan oleh seorang narsistik dengan cara hot dan cold. Seorang narsistik bisa saja mengabuse kalian dan melihat sejauh mana kalian bertahan akan hal tersebut. Dan ketika dia melihat kalian mencapai titik maksimal kalian, dia kemudian berubah menjadi seolah-olah pribadi yang baik lagi. Dia membuat kalian terlena dan merasa sangat bahagia. Tetapi itu tidak berlangsung selamanya karena dia akan kembali menjadi abusive. Dia akan mengulang terus pola ini dan kemudian semakin lama ini menjadi sebuah pola yang membuat kalian kecanduan secara emosional. Dan itulah yang membuat kalian mengalami yang namanya trauma bonding. Banyak korban narcissistic abuse yang mengira mereka punya rasa cinta yang sangat mendalam kepada seorang narsistik. Padahal yang mereka alami tersebut adalah trauma bonding. Yang berikutnya, salah satu yang membuat kalian sangat sulit lepas dari seorang narsistik adalah bagaimana terampilnya seorang narsistik mengalihkan kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan kalian yang sebenarnya disebabkan oleh si narsistik tersebut. Tetapi dia bisa membuat kalian percaya bahwa tidak beresnya kehidupan kalian tersebut itu adalah salah kalian. Bagi korban-korban narcissistic abuse yang biasanya punya empati yang sangat tinggi, mereka secara sukarela menerima kenyataan ketika mereka disalahkan oleh si narsistik dan membuat mereka kemudian merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki keadaan yang rusak tersebut. Mereka mengira mereka punya kewajiban untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam hubungan mereka tersebut yang sebenarnya diciptakan oleh si narsistik untuk membelenggu mereka. Mereka berusaha keras dan mencoba memperbaiki hubungan tersebut. Padahal, si narsistik dengan sengaja akan membuat hubungan tersebut akan kembali menjadi buruk. Dan tidak ada harapan untuk punya hubungan yang sehat di masa depan ketika kamu bersama dengan seorang narsistik. Dan yang terakhir, ingat saja bahwa seorang narsistik itu biasa juga mempergunakan anak-anak untuk mengikat kalian. Seorang narsistik bisa saja kelihatan begitu ingin punya anak ketika dia menjalin hubungan dengan kalian atau menikahi kalian. Tetapi bukan karena dia memang ingin menyayangi anak-anak atau ingin melihat anak-anak mengisi hari-harinya dia. Tetapi dia ingin punya anak karena dia tahu itu bisa mengikat kalian dan membuat kalian berpikir untuk tidak meninggalkan dia. Dia tahu kalau kalian adalah orang-orang yang berempati sangat tinggi dan akan mendahulukan kepentingan anak-anak dari kepentingan kalian. Jadi, demi anak-anak, kalian mungkin akan bertahan bersama dia walaupun dia melakukan tindakan yang sangat abusive kepada kalian. Itulah yang membuat kalian terjebak untuk bersama dengan seorang narsistik dan kalian mungkin merasa sangat bersalah bila kalian meninggalkan si narsistik karena kalian berpikir kalian melakukan kesalahan dengan mengorbankan anak-anak kalian ketika kalian memutuskan meninggalkan si narsistik. Padahal bukan begitu keadaannya. Sebagai penutup ya, untuk teman-teman semua, kalian yang bertemu dengan korban narcissistic abuse, kalau kalian melihat para korban narcissistic abuse yang mungkin dalam tanda kutip melakukan kebodohan ya di matanya kalian yang tidak pernah mengalami hubungan dengan seorang narsistik, jangan terlalu keras menghakimi mereka. Karena kalian tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Mereka tidak bisa meninggalkan pasangan narsistik mereka karena pasangan narsistik mereka tersebut menggunakan berbagai macam teknik untuk membuat mereka stay dengan si narsistik tersebut. Seorang narsistik biasanya menampilkan image yang baik di depan orang banyak, tetapi di balik pintu yang tertutup, dia akan menjadi sangat abusive dan jahat kepada keluarganya. Banyak orang ketika mendengar keluhan dari korban narcissistic abuse, mereka menganggap bahwa itu adalah keluhan-keluhan yang biasa. Mereka menganggap keluhan-keluhan tersebut adalah keluhan-keluhan yang normal. Padahal yang kamu alami dengan seorang narsistik itu bukanlah sesuatu yang normal. Banyak juga dari orang-orang yang bertemu korban narcissistic abuse dengan mudahnya berkata bahwa kalian harusnya meninggalkan dia. Tetapi mereka tidak tahu betapa sulitnya bagi korban narcissistic abuse untuk meninggalkan pasangannya tersebut. Bagi seorang korban narcissistic abuse, keadaan itu sangat sulit karena mereka terikat baik secara fisik maupun secara psikologis. Karena itu, berusahalah memahami keadaan yang mereka alami.
Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.